여러분 안녕하십니까? Shalom. 우리가 마태복음을 가지고 이야기할 수 있어서 너무 감사합니다. Saya terima kasih kepada Tuhan kita bisa membagikan pengajaran tentang Matius. 성경에는 하나님께서 많은 말씀을 하셨습니다. Di dalam firman Tuhan telah menyampaikan banyak firman-Nya. 창세기에 보면 하나님 땅에게 말씀을 하셨는데 Di kejadian Tuhan berfirman kepada bumi. 하나님 땅이 혼돈하고 공허하고 깊은 Pada saat bumi masih belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. 하나님 말씀하시기를 Tapi Tuhan berfirman kepadanya 말씀을 하시니까 bahwa jadilah terang. 땅을 덮고 있던 모든 어둠이 Lalu semua kegelapan yang menutupi bumi itu keluar. 그리고 혼돈이 물러 공허가 물러가고 Lalu gelap gulita kosong juga keluar. 그리고 하나님 땅에게 다시 말씀하셨습니다. Dan juga Tuhan berfirman pula, 땅은 씨 맺는 채소와 열매 맺는 과목을 내라. hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan segala berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Setelah berfirman itu, sungguh pohon-pohonan dan sayuran bertumbuh baik. 말씀이 임하면서 Pada saat bumi mengusahakan dirinya sendiri tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu, tetapi setelah difirmankan oleh Tuhan, langsung pembaruan, penumbuhan sudah terjadi. 땅에게만 말씀하신 것이 아니라 Tuhan tidak hanya berkata kepada bumi juga, tetapi berfirman kepada kita 하나님 juga. 사람들에게 말씀하셨는데 Tuhan berfirman kepada kita manusia. 누가복음 15장 탕자에 관한 이야기에서 Kalau kita pikir tentang anak hilang di Lukas 15, 아버지 집에 돌아왔습니다. pada saat dia menjadi penjaga babi, nanti balik pulang kepada ayahnya. 아무리 배를 불리 먹고 싶어도 Walaupun anak hilang ini berusaha untuk makan banyak, berusaha untuk menjadi bersih, tetapi semua segala hal yang dia berusaha sudah tetap gagal semuanya. 탕자 집에 돌아와 아버지를 만나. Tapi pada saat dia pulang dan ketemu ayah, 아버지께 말하지요. lalu berkata kepadanya, 아버지께 죄를 얻었습니다. ayah, saya sudah berdosa kepadamu dan terhadap surga, 아들을 그러면 감당치 못하겠나이다라고 말을 했습니다. dan aku tidak layak lagi disebutkan anak 근데 bapa, 아버지 katanya. 입에서 말이 떨어지기 시작했어요. Lalu kata dari ayah keluar, 좋은 옷을 내어다 입히라. pakaikanlah 바지를 끼워라. baju yang terbaik, kenakanlah cincin, kenakanlah sepatu, 살진 송아지를 끌어 잡아라. dan menyembelih lembu. Mari kita bersukacita. 이제 그 아버지 입에서 말씀이 떨어지면서 Setelah kata ini keluar dari mulut ayahnya, 아들이 그렇게 깨끗하게 살고 싶어도 그게 불가능했는데 memang sebelumnya anak ini berusaha hidup dengan bersih dan kudus, tapi tidak bisa. Walaupun dia makan puas, tapi semuanya tidak bisa. 아버지 입에 말씀이 떨어지면서 아들은 자기도 모습 다 변해버렸어요. Tetapi setelah kata keluar dari mulut ayah, semua keadaan dia telah berubah. 시작되느냐 하면은 Bagaimana kehidupan kita akan memulai? 신앙의 세계를 잘 모르니까 Karena banyak orang masih kurang tahu tentang kehidupan rohani. 기도하고 내가 노력하고 Jadi kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat, berdoa terus, pasti akan datang pembaruan dalam hati kita. Kiranya begitu. 이 성경 창세기에서 요한계시록까지 나오는 많은 말씀 가운데 Di dalam banyak firman-firman dari kejadian sampai wahyu, tidak sama sekali ada kasus orang diperbarui karena pengusahaannya. 그러나 여러분 성경이란 모든 변화는 Dan semua pembaruan dari Alkitab 그 마음에 받아들일 때 adalah pada saat manusia menerima firman Tuhan dalam hatinya. 하나님의 천지를 창조하셨고요. Tuhan telah menciptakan 인간을 만드셨어요. dunia dan menciptakan manusia. 만드실 때 마음을 Pada saat dia menciptakan manusia, dia ciptakan hati juga. 마음을 하나님이 어떤 재료로 어떻게 만드는지 잘 모르지만 Memang kita tidak tahu bahan apa dia menciptakan hati ini, 사람의 마음은 tetapi hati manusia ini 하기만 하면은 kalau menerima firman Tuhan akan berubah total dan sudah menjadi hidup baru. Ini diciptakan oleh Tuhan. 그래서 사람이 자기가 뭐 변화만 참 많은 노력을 하는데 그건 헛된 일. Jadi banyak orang berusaha untuk memperbarui dirinya sendiri, tapi itu sudah sia-sia. 성경에는 사람들이 하나님 말씀을 받아들일 때 Dan Alkitab berkata, pada saat orang menerima firman Tuhan dalam hatinya, orang diperbarui. Di pernikahan Kana di Yohanes, seperti begitu kan, yang air menjadi anggur juga. Yohanes
4, 예수님 말씀 받아들일 때 그가 저절로 perempuan Samaria, pada saat dia menerima firman dari Yesus, dia juga berubah. 요한복음 5장에 Di Yohanes 5, orang sakit 38 tahun, pada saat dia menerima firman Yesus, langsung dia berubah. 여러분 오늘부터 우리가 마태복음 이야기를 시작. Mulai hari ini kita memulai berbicara tentang Matius, 말씀을 우리 가까이 오게 하기 위해서 biar Tuhan memberikan firman mendekati kepada kita. Jadi dia mengisi firman di dalam tubuh manusia seperti kita. 쉽게 말하면 말씀에다가 인간의 몸을 입혔다. Jadi di dalam firman membuat bertubuh seperti kita manusia. Jadi firman Tuhan berkata, firman berada di antara kita. Jadi firman Tuhan mendekati kepada manusia sebagai tubuh manusia. Jadi bukan bentuk apa ini penting. Tuhan tidak menarik hati kita dengan kecantikannya. Dia sudah merupa sama dengan kita manusia dan dia ingin menyampaikan firman Tuhan Allah. 예수님께서 하신 말씀이 가장 많이 나오고 분명한 이야기를. Dan Matius adalah salah satu kitab di antara 4 buku Injil yang paling banyak firman langsung dari Yesus Kristus. Sering saya mau mendengarkan firman langsung dari Yesus, saya sering membaca Matius. Matius 5, 6, 7 ada firman dia dari bukit, perumpamaan, menanam dan biji, dan semua firman yang dari Yesus Kristus telah ternyata dan jelas di dalam Matius dan kita dapat baca darinya. Dan Matius adalah kitab yang terbaik untuk bisa menyatakan seseorang yang menerima firman Tuhan dapat berubah. Pada saat membuka Matius dan membaca, dan bisa membagikan firman dalam Matius ini adalah sangat-sangat menyenangkan kepada kita semua. Karena Matius sendiri memperbarui banyak, memberkati banyak kepada aku sendiri. Jadi barang siapa Anda, kalau Anda mendengarkan tentang Matius semakin jelas, hatimu akan dipimpin oleh Matius. Kalau kita dimulai dipimpin oleh Matius, kita akan menjadi orang yang seperti orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus yang ada di Matius. Apakah saudara pernah pikir Tuhan pegang tanganku dan mengantar kita, membimbing kita tempat yang paling indah. Pada saat saya masih berada di dalam kesedihan, kegelapan, keputusasaan, tapi Tuhan datang kepadaku, apakah kamu ada susah enggak? Ya, kamu sudah punya banyak permasalahan kan? Ya, memang tempat yang kamu tinggal ini adalah begitu. Coba ikuti aku. Jadi pada saat selama kita dipimpin oleh Matius, kita akan dipimpin oleh firman Tuhan Allah. Dan semakin banyak kita berjalan bersama dengan Matius, dan kita dapat merasa kita dipimpin oleh firman Tuhan. Oh, ini adalah tanah yang heran sekali. Ini adalah tempat yang indah sekali. Saya tidak sama sekali merasa ini. Sungguh ini bagus sekali. Aku mau tinggal di sini. Baru sebelumnya, di mana saya berada dulu? Kenapa saya tidak membebaskan diri
ini dari dunia yang lama. Di situ ada keseritian, di situ ada keputusasaan, di situ ada kegelapan, di situ ada keinginan daging. Semua ditarik oleh keinginan daging saja. Aku tidak sama sekali membebaskan diri daripadanya. Tetapi Matius akan membebaskan diri dari dunia yang tadi tersebut dan akan memimpin kita untuk menerima kehidupan yang terbaru. Ya, zamannya lalu ada seseorang tinggal di dalam China. Dia berbuat masalah di China dan dipenjarahi. 옛날엔 중국에서 성경책을 이렇게 조그마하게 한 권씩 나누어서 이렇게 일도로 주는 사람이 있습니다. Ada beberapa orang membagikan Alkitab dan memberikan kepada orang-orang biar dibaca. 복음이란 조그마한 책을 하나 얻었어요. Dan satu ketika dia menerima satu kitab nama Matius. 중국말로는 어떻게 Dalam bahasa Cina, Matius ini memakai kata-kata 복음이다. yang Matius pertama ma ini sama dengan kuda dan tius ini hurufnya hampir sama T. Ini artinya besar, jadi kuda jadi besar. Ini kata-kata dicatat dalam bahasa Cina begitu. Jadi dia terima buku itu. Oh, apakah ini buku bagaimana cara saya membesarkan kuda begitu? Ya. Lalu dia dapat menerima dan mulai membaca. Ini adalah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Beres dan Zera dan seterusnya. Dan dia tidak sama sekali tahu apa artinya ini, apa maksudnya ini. Karena ini adalah nama-nama orang Ibrani kan? Dan akhirnya dia kira, oh ini mungkin sejenis kuda. Ini kuda memperanakan yang kuda yang nama ini, kuda yang nama yang lain lagi, memperanakan kuda yang lagi. Akhir-akhirnya dia menemukan nama Yesus. Apakah ada kuda nama Yesus? Terus dia membaca, dia merasa agak aneh. Tidak sama sekali ada cerita bagaimana membesarkan kuda, tapi terus berkata firman Yesus. Di dalam penjara dia membaca seterusnya. Membaca sekali, 2 kali sampai 3, 4 kali. Dan semakin banyak membaca, dia semakin banyak merasa agak aneh. Mulai saat itu dia kegelapan, keputusasaan keluar dari hatinya. Dan firman Tuhan memulai masuk ke dalam hati juga. Selama dia berada di dalam penjara, dia sudah berubah total dan keluar dengan orang yang terbaru. Ada cerita seperti begitu. Jadi Matius ini akan memberikan pembaruan terbaru kepada kehidupan kita. Memang ini bukan yang cerita-cerita tentang kuda kan, tetapi ada cerita bagaimana Petrus diperbarui oleh Yesus. Dan bagaimana hamba dari Rajib dapat sembuh dari penyakit. Jadi selama menjelaskan cerita ini dan yang lain, dan seperti firman ini memperbarui kehidupan Petrus, ini sudah ternyata di kitab kan? Bagaimana Petrus dapat diperbarui. Dan lalu hamba dari seseorang, bagaimana dia sembuh dari penyakit. Oh, ini caranya Petrus dapat pembaruan. Ini bagaimana dia hidup baru. Ini cara Petrus menjadi orang yang hebat sekali. Jadi melalui Matius dapat belajar ini. Apa hati yang dimulai dalam hati kita, pasti kita akan merasa kehidupan terbaru akan datang kepada kita. Satu ketika ada pendeta di New York, di Manhattan. Dalam pelayanan misi dia, pelayanan dia susah dan tidak berhasil. Akhirnya dia tidak dapat melanjut ministry di Manhattan, New York. Lalu dia dipindah ke Kanada dan memulai pelayanan di sana. Dan di situ pun dia tidak berhasil.
И однажды он пришел в нашу церковь. jemaah-jemaah menjadi makin 저와 kurang. 같이 일을 하게 됐는데요. И он начал работать вместе со мной. 제가 있는 사무실 Akhirnya dia datang di Да, gereja он kami. жил вместе на 4-м этаже со мной. Dan dia memulai bekerja dengan saya. 학생들에게 강의를 하고 Да, днем Dia обычно читаю bekerja лекцию di ученикам kantor сельской школы. saya ada di lantai 4 di gerejaku. Biasanya saya mengajar А siswa после этого я STT общался с братьями и сестрами, которые приходят ко мне sampai на общение. jam pagi dan sampai siang, dan mulai siang sore memberi konsultan kepada jemaat-jemaat. Этот служитель, он сидел со мной в офисе и просто слушал, как я общаюсь с людьми. Pendeta ini hanya duduk samping saya, terus mendengarkan bagaimana saya memberi konsultan kepada jemaat. Dan banyak orang datang untuk masing-masing mempunyai masalah masing-masing. Ada seseorang permasalahan tentang anaknya, У некоторых людей dengan были ini серьезные dia проблемы между datang. супругами, что они были Ada yang lain развода. datang untuk menerima konsultan untuk permasalahan suami Были люди, istri которые из-за своих karena mereka hampir cerai. сотрудников мучились, поэтому хотели уйти с работы. Ada yang susah karena pekerjaan oleh karena atasannya dia mau berhenti pekerjaan. И из-за своих сотрудников тоже мучаются. Ada yang lain dia Некоторые люди испытывают mempunyai rumah sakit tapi terasa susah sekali karena anak buahnya. с разными Dan yang juga ada yang susah karena penyakit. Jadi makin banyak jenis permasalahan, banyak jemaat kunjung ke saya. Вот они говорят, пастор, я больше не могу жить со мной. Saya juga awalnya menceritakan dalam konsultan sedikit dan yang lain. Ada yang berkata, oh Pak Pendeta, saya tidak sama sekali bisa hidup bersama dengan istriku. Dia terlalu keras, dia terlalu begitu. Saya ingin sekali mencerai sama dianya. Saya terus dengar itu. Dan bagaimana hati saya? Как можно жить с таким Ya, человеком? setelah saya dengarkan semua ceritanya, mungkin sesungguhnya dia harus У меня bercerai. появляется такая душа. Ya silahkan bercerai. Bagaimana kamu hidup bersama dengan istri atau suaminya itu? Hati-hati itu tetap berada di dalam hatiku. Tapi tiba-tiba hati yang lain termuncul. Oh bukan, aku tidak boleh berkata kepadanya. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saya harus sampaikan apa yang Tuhan memberi jawab kepadanya. Bukan saya hidup, tapi Tuhan hidup di dalam aku. Jadi apakah Tuhan Yesus akan berkata untuk kasus ini? Jadi saya menurunkan semua kata-kataku sendiri dan sampaikan firman Yesus. Saudara, Tuhan menyelamatkan engkau dan Tuhan Yesus akan menjadi Tuhanmu. Apakah Tuhan membiarkan Anda bercerai sama suami atau istri? Tidak mungkin. Ini kelihatannya agak susah sekarang. Dengan ini Tuhan akan memberkati kamu dan keluarga kamu karena oleh karena ini istrimu akan dapat keselamatan. Coba baca Alkitab. Di mana situasi yang terbaik mulai awalnya? Pasti akan perjalanan susah dan kegelapan, tetapi akhir-akhirnya menjadi berkat oleh Tuhan. Pasti keluargamu akan berbaharui. Menjaga kehidupan keluarga itu dan menyatakan terang Yesus kepadanya. Awalnya mereka berkata, oke baik, terima kasih. Ya, pikiranku terlalu menjadi manusiawi. Saya hanya mempunyai keinginan-keinginan dirinya sendiri. Jadi aku akan mengganti hati. Dengan kegembiraan baru mereka pulang. Oh, kenapa saya hidup seperti ini sampai sekarang saya tidak memberitakan Injil kepada istri atau suami? Ya, saya akan memulai memberitakan Injil kepadanya. Lalu Tuhan bekerja di dalamnya. Ada yang banyak susah karena permasalahan anak. Dan juga ada banyak masalah-masalah yang lain. Jadi mereka datang kepadaku. Tapi di kasus-kasus itu saya juga mempunyai pendapat dirinya sendiri. Tetapi saya tidak hanya sampaikan keinginan atau pengetahuan saya, tapi sampaikan firman yang saya baca dalam Alkitab, Matius, Markus, yang lain-lain juga.
Jadi selama kira-kira 15 hari Pak Pendeta dari New York itu duduk di kursi di kantor kami dan terus mendengar, dan dia menemukan seorang yang pasti diperbarui setelah mereka menerima firman Tuhan. 목사지만 하나님 말씀을 받은 변화기. Ya, kalau begitu aku sendiri adalah seorang pendeta, tapi saya juga menerima firman Tuhan, pasti akan diperbarui. 지금까지 내가 뭘 하려고 했고 Dia sampai sekarang berusaha melakukan sesuatu dirinya sendiri. Dia sendiri berusaha memimpin gereja. Dia mau memimpin jemaat-jemaat dengan dirinya sendiri. Tetapi ini bukan pelayanan misi sebenarnya. 한 보름 동안에 어떤 마음이 일어났냐면 Jadi selama 15 hari ini, hati apa yang muncul dalamnya? 내가 사무실에 있는 동안에 Selama saya tinggal di dalam kantor ini, banyak orang membawa permasalahan sendiri, tetapi firman Tuhan telah menyelesaikan semua segalanya. 내 마음에도 하나님 말씀이 들어오면 나도 변하겠구나. Kalau begitu, kalau saya menerima firman Tuhan, aku pun akan berubah. 지금까지 나는 사역을 안 돼. Sampai sekarang saya menganggap aku gagal pelayanan misi. Aku tidak akan berhasil. 참 좋은 교회를 가졌는데 Dulu saya sudah mempunyai gereja yang baik sekali, tapi saya tidak bisa memimpin gereja dengan baik-baik. 굉장히 좋은 미국에 정말 좋은 훌륭한 사람들이 많았는데 Di Amerika, jemaat-jemaat kami adalah orang yang baik sekali. 목회 실패를 했어. Aku gagal dalam pelayanan misi. 내가 카나다에 다시 시작했지만 그것도 실패. Dan saya memulai ministry lagi di Kanada, itu juga gagal. 하려고 했구나. Karena saya sendiri berusaha. Saya sendiri berusaha memimpin gereja dan jemaat. Pada saat mereka menerima firman Tuhan saja akan berubah. Dan lalu apa yang dia menerima dalam hatiku juga. Kalau saya terima firman Tuhan, kalau firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, aku pun akan diperbarui. Kalau firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, kegelapan, ketakutan akan keluar. Kesedihan akan keluar. Tuhan akan bekerja. 그러면서 이 사람 마음이 변하기 시작. Dengan ini, hati pendeta mulai berubah. 정말 훌륭한 목사가 돼. Sekarang dia sudah menjadi pendeta yang berkuasa. 많은 사람이 참된 신앙의 변화를 주는 Seseorang mendengarkan khotbahnya akan menerima kehidupan terbaru olehnya. 깊은 흑암 속에 있을 때 Seperti bumi berada di dalam gelap gulita dan kosong, 얼마나 애를 썼겠습니까? betapa usaha besar sekali oleh bumi untuk mengeluarkan kegelapan dan kosong dirinya sendiri, tetapi tidak akan berhasil. Mungkin jutaan, ratusan jutaan tahun melewatinya, berlalu, tetapi bumi dia sendiri tidak bisa mengeluarkan kegelapan, kosong dirinya sendiri. Lalu firman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, semua kegelapan akan pasti dikeluarkan. Kalau kita mengganti jadilah terang dengan kata lain, 어둠이 물러갔고 jadilah terang, lalu terang itu jadi, artinya kegelapan keluar. 어둠을 내쫓으려 고통한 게 아닙니다. Bukan bumi sendiri berusaha keluarkan kegelapan. 어둠을 내쫓은 것 Bukan dia sendiri membawa senjata, memusuhkan, mengeluarkan kegelapan atau kosong dirinya sendiri. Tetapi pada saat firman masuk ke dalam bumi, dalam hati kita, kegelapan tetap keluar. 놀랍지 않습니까? Ini yang heran sekali kan? 하나님이 우리 마음에 말씀을 하고 계십니다. Ini firman Tuhan berkata kepada hati kita. 이야기가 바로 그 이야기입니다. Inilah tentang Matius. 그래서 마태복음은 어느 책보다도 예수님이 하신 많은 이야기들 Matius adalah kitab yang paling banyak firman Tuhan Yesus berada. 예수님의 설교를 듣고 싶을 때 Seperti yang tadi saya berkata, pada saat saya ingin dengar khotbah dari firman Tuhan Yesus, saya membaca Matius. Katanya Tuhan Yesus berbahagialah orang yang miskin yang di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dan lalu berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa orang berduka cita harus berbahagia? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata begitu. Kataku benar atau kata Yesus adalah benar? Firman Yesus adalah sungguh benar. Kalau begitu, iya, duka cita ini adalah menjadi berbahagia.
하나님의 말씀을 조금씩 받아들이고 Dengan ini saya memulai menerima firman Tuhan sedikit demi sedikit. 말씀이 내 마음에 들어오면서 Nah, setelah firman dari Matius masuk ke dalam hatiku, 맞아서 받아들인 게 아닙니다. Я aku понимаю, не tidak потому, что menerima подходит. karena cocok dengan hatiku. 많이 있습니다. Memang masih ada banyak firman yang tidak sama dengan hatiku sendiri, 내 생각하고 비교할 수 없습니다. tetapi saya tidak boleh membandingkan pikiranku dengan firman Yesus. 성경은 인간의 말이 아니고 하나님. Karena Потому что Alkitab это слово, dan это firman di dalam Matius ini bukan kata manusia tapi firman Tuhan. неважно, Tidak как boleh я думаю, menambah совсем это не pikiran важно. dan kata-kata dirinya sendiri, tetapi hanya menerima firman Tuhan. 그때부터 Mulai 내 saat itu, 삶에 pembaruan 변화가 오기 datang И с ke того момента kehidupan в моей жизни saya. начали происходить 여러분 изменения. 참된 변화는 어디서 Pembaruan 말씀으로 terbenar 시작이 됩니다. akan memulai dari firman Tuhan. Слово. 성경은 Ini 그렇게 kata firman. Так говорит нам Библия. 오늘 많은 사람이 하나님 말씀을 Saat ini banyak 무시하고 orang На сегодняшний день mengabaikan многие firman люди Tuhan пренебрегают словом Бога. 자기 행복해지려고 dan berusaha kebahagiaan dirinya sendiri, berusaha kekudusan dirinya sendiri, berusaha menjadi indah dirinya sendiri, tetapi tidak akan berhasil dengan pengusahaan dirinya sendiri. Pada saat firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, 하나님 인간의 마음을 만들 때 그가 누구 pada saat Tuhan menciptakan hati manusia, barang siapa saja seseorang menerima firman Tuhan, Слово Бога попадет в его душу. 여러분 자동차를 만들 mereka 때 akan 엔진이 diperbarui. 어떻게 시동이 됩니까? Да, когда делают машину, Pada как saat начинает работать orang двигатель. membuat 여러분 기름을 자동차 탱크에 mobil, 넣고 А когда mereka membuat mesin juga, lalu mengisi minyak dan menyala dengan kuncinya. Dan dengan ini mereka menyala mesin dan memutarkan dalam bagian-bagiannya biar berjalan. Seperti begitu, firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Jadi kita akan menerima pembaruan, kebahagiaan, pendamaian. Ini cara ciptaan Tuhan kepada kita manusia. 받아들이면 인간이 변화하도록. Nah, pada saat kita menerima firman Tuhan, kehidupan kita akan tetap berubah. 야, 앞으로 여러분과 함께 마태복음을 Dari mulai hari ini, sambil kita mengobrol tentang Matius dengan saudara, 하나님의 말씀 마태복음 받아들이고 selama kita mendengarkan dan menerima firman dari Matius, 앞으로 마태복음 강의가 끝나는 시간마다 여러분 마음이 조금씩 nah setiap sesi selesai, pasti akan pembaruan datang kepada hati kita sedikit demi sedikit. Kita akan harapkan kita akan menjadi seseorang yang menyenangkan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat dan mengantar kita sampai begitu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu.